malam teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Iya, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan baik dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Iya, Iya. betul. Kamu juga? Amin. Bagi Iya. teman-teman yang baru yang belum kenal saya Yulia. Dan saya Roma. Dan Dan kita kita akan bersama-sama melakukan PA bareng, PA online bareng untuk iya seri. Alkitab. Ya, Jadi kenapa namanya Alkitab? nah, kita akan PA online seri Alkitab karena kita akan melihat pasal-pasal yang terkenal itu di dalam Alkitab dan malam hari ini kita akan melihat satu pasal lagi yang terkenal. Nah, kalau teman-teman ikut minggu lalu, kita sudah belajar dari Kejadian 1 dan hari ini kita akan melihat pasal yang terkenal lainnya yaitu Kejadian pasal 3. Ya, bulan ini kita akan khusus membahas kitab Kejadian. Jadi kalau minggu lalu kita Kejadian 1, hari ini Iya, kita Kejadian 3. iya, dan minggu depan Nah, minggu depan kita saya sebut sekarang, Bu. nggak apa-apa. Minggu depan kita akan belajar dari Kejadian pasal 12, Nah, teman-teman. itu juga istimewa ya, Iya. pasal yang sangat terkenal. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melihat Kejadian 3, satu pasal yang sangat terkenal, satu pasal yang saya kira banyak sekali orang Kristen tahu. Walaupun terkenal tapi masih banyak pertanyaan dari pasal ini, gitu ya. Oke, ya kita akan mulai dan kita akan undang dua teman atau dua tamu spesial kita malam hari ini yang akan Iya. mengulik Kejadian pasal 3 bersama dengan kita. Kita akan undang Kak Mika Jaya dan juga Kak Rey. Mika, Nah. ya, halo Ibu Rey. Halo Ibu. Senang ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Ya, gimana apa keadaan di NTT sana? Baik-baik saja? Puji Tuhan masih panas, Bu. Baik-baik aja. Oh, sama. Di Solo juga panas, Bu. Iya, Gitu. iya. Halo Mika. Halo Bu Yulia. Halo, akhirnya bisa ketemu ya. Kemarin dulu sebenarnya Mika sudah dijadwalkan, tapi tiba-tiba sakit. Jadi hari ini sudah sehat ya? Ya, puji Tuhan udah sehat, bisa kembali PA. Iya, betul. Iya. Oke, karena Kak Mika dan juga Kak Rey sudah bergabung malam hari ini, maka tidak berlama lagi kita akan mulai acara Ayo PA online bareng kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita ingatin ya Bu, kalau kita PA ini memakai metode SABDA, di mana itu adalah simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk metode ini bisa dipakai juga diaplikasikan dalam PA secara pribadi. Oke, kita akan mulai di dalam doa. Saya minta Ibu Yulia bisa Yuk. mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur pada sore hari ini, malam hari ini, karena kami boleh bersama-sama dengan Ibu Rey dan juga Mika untuk kami bersama-sama berbincang-bincang tentang Kejadian 3. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan ingin bukakan bagi kami sungguh boleh menjadi satu pegangan bagi hidup kami dan menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan juga menjalankan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk juga teman-teman yang di rumah yang sudah hadir. Kiranya kami boleh bersama-sama bergumul, merenungkan firman Tuhan dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Iya, malam hari ini sebelum kita berdiskusi atau kita belajar bareng dengan Kak Mika dan juga Kak Rey, saya dan Ibu Yulia juga akan membagikan sedikit latar belakang dari kitab Kejadian supaya teman-teman juga sekarang mulai terbuka gitu ya tentang konteks Kejadian ini, kitab yang dituliskan oleh Musa. Nah, minggu lalu juga sempat kita jelaskan bahwa kitab Kejadian ditulis oleh Nabi Musa, dan mengapa dia yang menuliskan? Karena ada bukti-bukti yang mencatat tentang hal itu. Yang pertama, dari gaya penulisannya bisa dikatakan bahwa dia adalah menuliskan hal yang sama seperti kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi gaya penulisannya sama, jadi dipastikan Musa juga menuliskan kitab Kejadian. Nah, selain itu juga kitab Kejadian ini dituliskan oleh seorang Ibrani atau seorang Yahudi yang bisa berbahasa Ibrani, dan Musa memenuhi kriteria tersebut. Nah, selain itu juga Musa sendiri mengakui bahwa dialah yang menuliskan karena ada tercatat di kitab Keluaran. Dan itu dikonfirmasi juga oleh Yesus
ketika dia di Injil juga menyampaikan bahwa Musa menuliskan tentang dia gitu di kitab Taurat. Jadi pasti Musa lah yang menuliskan kitab Kejadian ini. Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak perdebatan ya tentang siapa penulis dari 5 kitab pertama dari Alkitab. Dan Musa sangat meyakinkan para ahli kitab sehingga mereka setuju semuanya hampir, walaupun ada sedikit mungkin yang tidak terlalu setuju, tapi rata-rata hampir semua ahli kitab setuju bahwa Musa lah yang menulis. Ya. Iya. Nah, kita mau lihat timeline dari kitab Kejadian ini ya. Jadi ada berapa pasal? Ada 50 pasal. Iya, Kejadian cukup panjang ya. Dan ada 50 pasal kalau kita baca semuanya. Untuk mereka yang belum pernah membaca seluruh kitab Kejadian, nah ini adalah garis besar atau timeline dari kitab Kejadian. Iya. Nah, dari pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang penciptaan sampai juga kepada kejatuhan manusia, dan nanti kita akan kulik bersama-sama sampai kepada Menara Babel. Jadi itu bagian pertama. Itu kronologisnya sudah manusia jatuh ke dalam dosa tuh dari pasal 3 sampai 11. Nah, dan pasal 12 sampai 50 itu dimulai satu titik baru di mana Allah memanggil Abraham saat itu hambanya untuk ini sebagai satu janji juga nanti akan ada satu Mesias yang akan dinubuatkan dari keturunan Abraham, terus dilanjutkan Isa, Yakub dan juga Yusuf di pasal sampai ke pasal 50. Iya, jadi seluruh kitab Kejadian itu kisah bisa dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah sebelum Abraham dan satu bagian sesudah Abraham. Oke. Nah, jadi kita udah kira-kira mengetahui untuk timeline dari Kejadian ini. Nah, kali ini kita akan membahas pasal 3. Nah, pasal 3 ini adalah salah satu pasal yang mungkin menyedihkan dan sekaligus juga menggembirakan. Kenapa nih, Bu? Iya, sangat menyedihkan karena itu peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa ya. Tapi menggembirakan karena karena ada janji. Jadi ada janji yang sudah Tuhan langsung berikan di situ, akan ada satu nanti seorang yang akan menjadi penebus gitu ya, terkait bisa meluruskan atau mengembalikan manusia yang sudah jatuh itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi yang menggembirakannya itu ada keselamatan yang akan didapatkan. Nah, teman-teman yang di rumah silakan memberi komentar atau memberi tambahan kalau saudara tahu informasi tentang kitab Kejadian di kolom komentar ya. Ya, oke, lanjut Roma. Oke, kita akan melihat lebih spesifik lagi untuk pasal 3, dan ini kita akan diskusikan bersama dengan Kak Rey dan juga Kak Mika yang sudah dengan senyum yang sumringah di sana. Iya, kita akan melihat pasal yang ketiga. Nah, kalau saya bertanya kepada Kak Rey, di pasal 3 ini ada berapa ayat yang dituliskan? 24 ya, Kak Roma? Iya. Iya, jadi hanya satu perikop ya. Langsung 24 ayat. Nah, ini sebenarnya di waktu duduk sendiri aja kita bisa langsung baca, selesaikan untuk pasal ini. Nah, teman-teman yang di rumah boleh langsung baca kalau belum baca Kejadian ketiga. Oke, silakan ya teman-teman. Jadi sekarang dibuka Alkitabnya sama-sama. Jadi bukan cuma Kak Mika atau Kak Re, tapi teman-teman yang hadir malam hari ini juga bisa membuka Alkitabnya untuk belajar dari Kejadian pasal yang ketiga. Nah, lanjut ke Kak Mika nih. Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Kejadian 3 ini bisa disebutkan siapa aja? Ya, ada beberapa tokoh. Yang pertama ular atau iblis yang menyerupai ular. Kemudian yang kedua Tuhan Allah, ketiga Adam, 4 Hawa, kemudian yang kelima kerub atau malaikat-malaikat Allah. Iya, yang di ayat terakhir itu ya, kalau nggak salah ada kerub di sana yang akan menjaga gitu ya. Dan sebenarnya di ayat 22 juga secara ini ya, secara tersirat di situ ketika Tuhan berfirman seperti salah satu dari kita, itu dari kata kita di situ merujuk kepada ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, jadi ada tokoh-tokoh yang sudah muncul di pasal yang ketiga ini, dan kalau saya juga kembali kepada Kak Re, nah ada kata-kata nggak yang diulang-ulang ketika melihat atau belajar dari pasal 3 ini yang jadi penekanan penting? Mati, Kak. 4 huruf, mati. Iya. Itu kata yang paling mengerikan dan mulai muncul di Kejadian 3. Ini kata mati pertama kali muncul. Pertama kali. Benar. Betul, betul. Sangat setuju. Oke. Ya, selain kata mati, ada lagi?
Em, apa ya? Buah. Selalu disebut buah lagi, buah. Jadi kayak mati terus buah Iya. gitu sih. Oke. Iya. Ada lagi dari Mika mungkin? Em, frasa sih Kak, frasa menjadi seperti Allah di ayat 5, diulang kembali di ayat 22. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Kata pohon juga termasuk diulang-ulang di sana. Terus kata manusia, kata manusia atau ya tadi sudah diingatkan juga kata berfirmanlah Allah. Juga berfirmanlah. Ya, Atau berfirman. firmannya itu sering sekali diulang. Iya. Oke, jadi sudah kita lihat ya kata yang diulang-ulang ini jadi satu penekanan penting dari Kejadian pasal 3 termasuk tadi kata mati di sana karena bisa dikasih penjelasan bahwa kata mati ketika ya nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, oke. Saya tanya lagi ke Kak Mika. Ini kan peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini terjadi cepat banget rasanya gitu ya, cepat gitu. Dalam sekejap akhirnya Adam, Hawa kehilangan nih kemuliaan Allah. Nah, gimana nih perasaan mungkin Kak Mika gitu saat membayangkan peristiwa ini? Mencoba untuk berada di situasi Hawa ataupun di situasi Adam tentu satu godaan yang pertama kali yang dialami oleh manusia. Dan godaan itu aku pikir ya bukan hanya mereka aja, tapi kita pun saat itu pun ada potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya bukan karena kita mati binasa bukan karena dosa Adam dan Hawa aja, tetapi sebenarnya kalau misalnya kita menempatkan diri pada posisi mereka saat itu pun sangat mungkin potensinya kita juga jatuh ke dalam dosa. Ya, Jadi tapi Mika tadi pertanyaannya Roma, kalau Mika membayangkan kejadian saat itu bahwa kemuliaan Allah tiba-tiba hilang dalam sekejap ketika mereka jatuh dalam dosa, gimana perasaan Mika? ya sangat sayang ya, Ibu. Maksudnya udah punya kemuliaan, tapi karena kecerobohan jadinya hilang. Gitu. Sangat disayangkan aja sih. Sangat ya, sangat kecewa, down sekali pasti. Kalau Ibu Re gimana? Bisa membayangkan betapa keadaan saat itu? Kalau saya ngelihatnya kayak dia kaget dan kayak kaget digabung dengan takut gitu. Kayak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh tapi takut ketahuan gitu. Sudah dilarang tapi takut ketahuan gitu, Bu. Jadi kayak rasa gimana ya, campur aduk kali ya. Takut sama ya persis kayak Mika bilang, kayak hilang sesuatu gitu. Iya. Sangat kecewa ya, sangat mengecewakan. Mungkin kalau saya akan cubit diri saya sendiri. Menyesal. Penyesalan ya. Menyesal sih. Atau kalau orang bilang gigit gigit bibir kita sendiri. Iya, lidah kita sendiri, bibir kita sendiri. Iya. Ya, sangat menakutkan dan sangat mengecewakan. Iya. Oke. Nah, jadi secara umum atau secara kesan apa nih yang didapatkan dari Kejadian pasal 3 ini? Kira-kira tema utamanya apa nih yang bisa disimpulkan dari Kak Rey? Manusia, Allah menciptakan Taman Eden untuk manusia. Kemudian diperintahkan untuk menjaga. Karena melakukan sesuatu yang salah, yang harusnya tidak boleh, sudah dilarang sama Tuhan, manusia kehilangan, jatuh dalam dosa. Begitu. Jadi dari sini berawallah dosa itu sampai ke kita. Iya. Begitu. Jadi mungkin hal yang mungkin orang yang dilakukan cuma perkara makan buah tapi berentet sampai sekarang sampai keturunannya. Jadi sangat dramatis sih menurut saya gitu. Sangat mempengaruhi hidup ya keturunannya tuh sampai sekarang gitu. Jadi ya
Itu sih, Iya, Bu. betul. Betul. Mungkin setiap orang sekarang menyalahkan Adam, menyalahkan Hawa gitu ya. Eh, Ibu Ren dan Mika juga pernah nggak kepikir dan aduh coba Adam waktu itu nggak lakukan itu, oh Hawa coba saat itu nggak lakukan itu, pernah nggak merasa apa ya terdorong gitu untuk menyalahkan mereka? Iya sih Bu, kadang waktu itu saya pernah sempat berpikir pas sekolah minggu, masih kecil sih Bu. Iya, saya pernah nanya, bukan nanya sih, dalam hati aku mikir kenapa sampai, kan baca Alkitab dari Kejadian tuh, dari awal-awal sudah baik banget, sudah Tuhan menciptakan segalanya, kemudian pas pasal ketiga langsung jebret gitu, jadi kayak lo kok happy-happynya mana gitu. Jadi Iya. langsung apa ya, anti klimaks, maksudnya langsung dramatis gitu. Jadi ya agak menyalahkan, kenapa sih makan buahnya akhirnya sampai sekarang ke kita berdosa gitu. Tapi dengan berjalannya waktu aku berpikir bahwa itu dalam apa ya, rancangan Tuhan gitu. Tuhan pasti tahu gitu, itu bakalan terjadi. Makanya lanjutnya nanti di pasal ke-15, ayat ke-15 gitu. Iya. Kalau Mika gimana? Pernah nggak nyalahin Adam dan Hawa? Pas SMP kelas 3, seingat aku pernah deh salahin karena aku jatuh, aku buat kesalahan, terus aku dihukum, terus mikir ini asalnya dari mana, siapa yang ngajarin, padahal kan nggak ada yang ngajarin, tapi kok bisa berdosa gitu. Pas baca-baca, dengar khotbah, oh dari Adam, dari Hawa. Pernah sih Bu, cuman makin kesini makin ya bisa jadi aku juga gitu yang jatuh. Kalau misalnya aku jadi manusia pertama, nanti orang-orang salahin aku juga nanti. Betul. Kayaknya nggak ada di antara kita yang nggak nyalain Adam dan Hawa deh. Kita semua pernah dalam taraf hidup kita, pertumbuhan iman kita tuh kita pernah terlintas gitu menyalahkan mereka. I think is normal gitu ya. Dan kita harus bergumul soal itu memang. Oke. Oke, jadi udah membuktikan ya, tanpa diajarin aja kita udah bisa berbohong sendiri, nggak perlu orang tua ngajarin gitu ya, karena kita udah mewarisi dosanya Adam. Nah, oke, malam hari ini teman-teman mau gali ayat berapa nih dari Mika dulu? Kalau aku gali ayat 4 dan 5, Kak. Oke, kalau Kak Ray? Ayat 15. Iya, tadi udah di-spill sedikit ya. Udah spill dikit-dikit. Oke. Ya, ayat yang sangat terkenal. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Sabda, kita akan menggali pasal 3 ayat 4 dan 5 serta ayat 15. Silakan nanti pelajaran-pelajaran penting yang ditemukan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gali seputar teks, nanti teman-teman juga bisa respon di dalam kolom komentar, atau nanti di akhir bisa sharing secara live bersama kita kalau ingin bergabung, bisa membagikan pelajaran yang didapatkan. Nah, kita akan menggali pasal 3 ayat 4 sampai 5 bersama dengan Mika. Nah, saya bacakan ya untuk ayatnya. Di sini dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, apa yang menarik nih dari kedua ayat yang digali oleh Mika? Ya Kak, pas aku baca ini menarik bagaimana perkataan ular atau iblis itu kepada perempuan. Tadi kan Kak Romo sudah bacakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terlintas langsung dalam pikiranku itu, wah ini satu penegasan atau satu kepastian yang diberikan si ular atau si iblis ini, memberi kesan yang positif gitu kepada Hawa. Jadi kamu nggak apa-apa kamu makan atau kamu raba, sekali-kali kamu nggak akan mati. Jadi kesannya itu Hawa tangkep, oh kalau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tindakan yang aman, itu bukan tindakan yang salah, itu bukan akan merugikan dirinya, itu tidak akan membuat dia hidupnya hancur gitu. Jadi kesannya itu pertama kali itu, oh sekali-kali kamu tidak akan mati, berarti sesuatu
kebalikannya, berarti hidup dong gitu. Dan dan saat itu Hawa, oh ini nih yang aku pingin, ini nih kehidupan seperti ini yang aku pingin. Padahal sesungguhnya dengan memakan buah itu Hawa sudah, baik Hawa maupun Adam, kemudian mereka berdua melanggar hukum Allah dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Kak. Oke. Ya, jadi secara nggak langsung rayuannya iblis atau melalui ular itu mantap juga ya. Oke, Iya. kita lihat ya, dikatakan di di ayat ini ada pembicaraan Hawa dengan ular di sini. Kalau tadi Mika sudah jelasin sedikit. Nah, menurut Mika bisa dikasih tahu mungkin ke teman-teman yang hadir malam ini siapa ular itu sebenarnya? Iya, ular di sini sebenarnya adalah iblis itu sendiri. Iblis yang mengambil bentuk berupa ular yang ada di Taman Eden. Jadi si iblis atau bapak segala pendusta, dia ingin menggoda. Jadi semua perkataan Tuhan itu diputarbalikkan, dibohongi. Menurut Mika, kenapa setan memilih bentuk ular? Iya, ada binatang lain. Ya, dari yang aku pelajari, ular itu binatang yang licik, binatang yang begitu cerdik, karena di Alkitab pun sendiri dibilang cerdik seperti ular. Jadi ular itu betul-betul cerdik lah, pokoknya pandai bersilat lidah gitu. Iya, tapi ular kan nggak bisa bicara ya. Iya. Nah, jadi kelihatan juga di ayat 1 pasal 3 dikatakan adapun ular yang ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi iblis pas banget gitu pakai ular, di mana ular adalah binatang tercerdik yang ada saat itu, binatang yang ada di darat. Nah, oke, jadi kita lihat ya bahwa ular di sana menipu Hawa dengan begitu sigapnya tadi yang disampaikan oleh Mika gitu. Nah, di ayat ini tadi ular sudah berbicara. Apakah menurut Mika yang dikatakan ular itu benar? Nah, dan kalau tidak benar, apanya yang salah? Ya, tentu perkataan ular tidak bisa dipercayai dan tidak ada yang benar. Ular ini memutarbalikkan. Ya, memutarbalikkan firman. Salahnya di mana? Salahnya karena Tuhan ngomong di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 tadi, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat nggak boleh makan. Sebab, nah ini menarik menurut aku pelajari, sebab pada hari engkau memakannya, Tuhan ngomong pasti engkau mati. Tapi ular ngomong sekali-kali tidak akan mati. Iya, jadi betul-betul diputarbalikkan. Ya, tapi setelah dia makan nggak mati kan Adam dan Hawa? Iya, mati dalam arti keterpisahan antara manusia dengan Allah. Iya, jadi di Alkitab itu kata mati punya 3 arti ya. Mati secara jasmani, mati secara rohani, dan mati kekal. Iya. Jadi setan pinter sekali memakai salah satu gitu ya dari arti itu, dan itu bukan yang dimaksud Allah gitu ya. Ya, memang cerdik banget. Oke, selain itu mungkin ada menemukan lagi dari ayat ini selain kata-kata yang dibilang ular itu salah karena mereka mati secara rohani terpisah dengan Allah rohnya. Terus apa lagi yang ditemukan Mika di pasal 3 ayat 4 dan 5 ini? Iya Kak, selain itu di ayat 5 khususnya di situ ular berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini aku pelajari bahwa arti kata matamu akan terbuka bukan berarti Adam dan Hawa saat itu buta, matanya tertutup, tapi dalam arti mereka menjadi tahu yang mana sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu, sama seperti Allah tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di sini pun dari sini aku tangkap bahwa ketika mereka makan buah itu mereka melanggar perintah Allah.
mereka menjadi law breaking. Mereka menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Seharusnya kan Tuhan yang menentukan ini yang baik, ini yang nggak baik. Tapi dengan memakan buah itu, manusia ingin menguasai dirinya sendiri. Manusia ingin menentukan ini baik, ini jahat. Dan hal Jadi itu, setan bohong nggak? Kebohongan setan di mana? kebohongannya di ayat 4 tadi. Jadi mereka mati, akhirnya kan mereka dibuang, dijauhkan dari Taman Eden. Dan Ya. Tapi di dari ayat 5 kejadian juga 9, ada. em, Betulkah mereka menjadi seperti Allah? kalau dari yang aku tangkap betul Ibu, karena di ayat 22 Tuhan Allah sendiri yang berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong, oh manusia ini karena makan itu mereka menjadi sama seperti salah satu seperti dari kita. Ini Tuhan Allah sendiri yang ngomong begitu. Makanya ketika Tuhan ngomong gitu, Tuhan ngomong sekarang jangan mereka makan pohon kehidupan supaya mereka hidup untuk selama-lamanya di dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan Allah menempatkan malaikat atau kerub itu sehingga mereka diusir dari taman ini. Jadi menurut aku pribadi memang ada yang berkata manusia saat makan itu tidak menjadi seperti Allah, bohong. Tapi dari perenunganku, dari pembelajaranku sesuai dengan ayat 22, iya, manusia menjadi sama seperti menjadi seperti Allah. Mereka menjadi seperti Allah dalam arti, mungkin aku jelasin dikit ya Bu, menjadi seperti Allah dalam arti menjadi penentu mana yang baik, mana yang jahat. Karena itu kalau di Indonesia kan di koma ya, tahu menjadi seperti Allah, koma, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Tapi pas aku lihat bahasa aslinya, itu sebenarnya sambung semua. Iya, Jadi menjadi betul. seperti Allah dalam arti tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi Bukan tahu apa yang baik dan yang jahat, tapi berani menentukan apa yang baik dan jahat. Tapi ya, kebohongan yang setan lakukan adalah manusia tidak pernah tahu apa yang baik. Dia pikir dia tahu apa yang baik. Tapi itu tipuan dari setan. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tapi oh iya, itu, ya. saya setuju, dia menjadi penentu. Dia menjadi seperti Allah, tapi bukan bisa menentukan mana yang baik dan jahat. Manusia tidak pernah bisa menentukan itu ya. Tetapi menjadi seperti Allah karena dia menginginkan kedudukan untuk dia bisa menentukan apa yang baik dan yang jahat. Tapi pada dasarnya manusia tidak pernah bisa lakukan itu. Iya, Selalu iya, salah. iya, iya. Apapun yang dipilih oleh dia selalu salah. Ya. Thank you Mika. Itu penyelidikan yang sangat bagus sekali. Wow, kita sudah melihat ternyata ya ada begitu banyak perkataan-perkataan ular yaitu dipakai setan untuk meracuni pikiran manusia saat itu, yaitu ada Hawa ya kalau di sini ya, karena Hawa dulu ini yang didatangin oleh si ular gitu. Nah setelah tadi perkataan ular sudah kita ketahui itu adalah kebohongan belaka. Nah apakah yang dijanjikan ular itu terjadi gitu setelah mereka makan buah terlarang itu? Nah, ular kan janjikan banyak hal tadi tuh di ayat 4 dan ayat 5. Nah, yang dijanjikan itu terjadi enggak? Gimana? Untuk ular berjanji A, manusianya berpikir dapat A, padahal sebenarnya dapat B. Jadi sebenarnya apa yang dijanjikan ular kepada manusia tidak diterima oleh manusia itu sendiri. Ya, tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi. Oke, ya. Ya, jadi udah cukup banyak ya yang kita tahu dari ayat 4 dan ayat 5 ini bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu oleh karena tipu daya setan, tetapi juga karena manusianya sendiri yang akhirnya mengambil keputusan untuk memakan buah-buah yang sudah diberikan oleh Allah dan dikatakan tidak bisa dimakan. Nah, pelajaran apa nih yang Kak Mika pelajari nih dari ayat 2 ayat yang digali malam hari ini?
Ya Kak, pelajaran yang aku amati itu ketika Allah melarang manusia untuk memakan buah itu, Allah melarangnya bukan karena Allah ingin membuat manusia itu apa ya, oh ini nggak boleh, ini boleh, diatur-atur seperti robot, bukan. Tetapi Allah melarangnya karena dengan memakan buah itu berarti manusia melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan yang mendatangkan kehancuran, kemudian ketakutan. Di situ di ayat 10, manusia menjadi takut setelah jatuh ke dalam dosa. Kemudian karena dosa, manusia menjadi hilang, sengsara, dan akhirnya kematian. Tetapi sebenarnya yang aku pelajari bahwa segala perintah, atau khusus di bagian ini, perintah tidak boleh makan itu, perintah itu adalah perintah yang mendatangkan keamanan, perlindungan, kesejahteraan, dan kehidupan. Jadi sebenarnya menaati perintah Tuhan itu jauh lebih baik daripada tidak menaati perintah Tuhan. Iya, nah itu apa namanya, tipuan setan yang sangat luar biasa, yang meragukan apa yang baik dari Allah gitu ya. Allah sudah memberikan yang baik tapi diragukan, dan itu membuat manusia melakukan hal yang sangat fatal sekali. Iya. Bahkan berpikir bahwa yang Tuhan sampaikan sebelumnya itu kayaknya nggak begitu itu setelah setan merayu mereka ya. Jadi meragukan bahwa yang Tuhan firmankan itu malah apakah benar Tuhan firmankan kemarin harus gini gitu. Karena ada apa ya? Ada perkataan kedua dari ular nih. Nah, jadi bingung. Tapi akhirnya mereka teracuni oleh perkataan si ular yang dipakai oleh setan. Nah, aplikasinya Kak yang dilakukan setelah menggali 2 ayat ini terkait firman Tuhan ini? Ya, setelah pelajari itu selama sebelum dihubungi sampai sekarang, jadi lebih dicerahkan gitu ya, bahwa aku harus melihat dosa sebagaimana Tuhan melihat dosa. Dosa bukan sesuatu yang bukan sekadar sesuatu yang buruk, tapi dosa itu benar-benar perbuatan yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dalam perjalanan imanku, dalam pertumbuhan imanku pun aku harus serius menanggapi dosa-dosa yang ada di sekitarku ataupun di dalam diriku. Terus juga yang aku bisa terapkan adalah tidak lagi terlalu menggunakan feeling ataupun mendengar bisikan-bisikan dunia, oh Tuhan itu nggak baik, oh ketika jatuh Tuhan meninggalkan, tapi lebih percaya lagi perkataan Tuhan, lebih percaya lagi perkataan firman. Amin. Very good. Ya. Oke, terima kasih untuk penggaliannya Kak Mika. Kita sendiri juga diberkati malam hari ini. Terlihat dari respon sahabat sabda juga yang sudah memberikan tanggapan. Iya. Kita akan bacakan respon dari sahabat sabda yang gabung malam hari ini. Sepertinya banyak respon nih. Nah, kita lihat dulu ya. Ada satu tanggapan dari Pak Anton. Tema rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Ya, itu tadi kematian kedua ya, atau kematian rohani. Itu rusaknya hubungan Allah dan manusia. Allah tidak lagi bisa langsung berhubungan dengan manusia karena dosa manusia. Terima kasih Pak Anton. Oke, ada satu pertanyaan dari Bulan ini Kak Mika. Andai kata yang digoda pertama kali itu Adam, apakah ada kemungkinan nggak bakal makan buah itu? Karena Adam kan yang menerima perintah langsung dari Allah. Gimana nih? Yang digoda pertama si Hawa nih, ini dengan cerdik nih si iblis. Betul nggak, Ring? Kalau Adam misalnya yang di situ pun justru lebih apa ya, sama aja sih menurutku ya, sama-sama ada kemungkinan untuk jatuh, untuk tergoda, terjebak dalam godaan iblis. Karena si Hawa kan taunya dari Adam pertama kali. Di situ memang di ayat 16 Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, kepada Adam, tapi kemudian Adam memberitahu kepada Hawa. Jadi sebenarnya perintah itu bukan hanya untuk Adam, tetapi juga untuk Hawa. Jadi bukan permasalahan gender ya. Di sini kan ini sepertinya merujuk pada gender. Oh, karena perempuan
begini, kalau laki-laki enggak begitu. Tapi sebenarnya sejujurnya kalau kita ada di saat itu bergumul dengan pencobaan itu pun menurutku ya Adam pun akan pikir-pikir juga mana yang dia pilih. Apakah tetap pilih untuk taat sama perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Ya, kalau melihat ayat ayat berapa nih ya? Ayat 4, sorry, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati, katanya memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Berarti ketika makan itu suaminya ada di situ loh. Ya, Bukan iya. Adam nggak ada di situ. Adam ada di situ. Kalau memang dia tahu kehendak Allah dan dia mendengar perintah Allah langsung atau tidak langsung, tapi dia mau menyetujui apa yang dilakukan Hawa. Jadi tidak bisa dikatakan kalau Adam yang dikasih pasti dia nggak makan. Adam ada di situ. Dia makan lalu diberikan pada suaminya. Berarti Adam juga mendengar ular. Dan dia setuju dengan istrinya, ya. Ya, kelihatannya akan-akan Hawa sendiri, nggak ada teman, jadi dia tergoda. Enggak, suaminya ada di situ, ya. Ya. Oke. Nah, ya ada satu tanggapan menarik dari Bu Broto nih. Padahal Hawa dan Adam manusia pertama, tapi mereka sudah tahu juga konsep mati. Menarik, belum ada yang pernah mati sebelum mereka. Iya. Iya. Mungkin tahu hanya secara konsep ya, tapi tidak tahu secara pengalaman. Tuhan pasti pernah berbicara kepada mereka, nanti kalau kamu makan buah ini mati. Jadi Tuhan sudah memberikan pengertian kepada mereka. Tetapi mereka nggak punya pengalaman, itu sebabnya mereka pengen coba apa sih mati itu rasanya seperti apa gitu ya. Ya, tahu tapi tidak tahu. Ya, oke. Nah, ada satu pertanyaan nih Bu, dari Bu Deborah. Ini terkait ayat yang dipilih tadi. Berarti sebelum jatuh ke dalam dosa pun kecenderungan manusia adalah salah. Kalau menurut Mika gimana? Menurutku karena sesuai PA minggu lalu atau kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik, sempurna, segambar serupa Allah, tidak ada cacat celah untuk udah berdosa dari awal, enggak. Dosa kan sesuatu yang jahat. Jadi untuk kasus Adam dan Hawa, mereka punya pilihan untuk tidak berbuat dosa. Ya. Saat itu pilihannya adalah berdosa atau tidak berbuat dosa. Ya. Itu untuk kasus Adam dan Hawa. Ya. Jadi bukan kecenderungannya adalah setelah Adam dan Hawa. Jadi mulai dari mereka jatuh dalam dosa, terus Kain Habel anaknya sampai seterusnya. Setuju. Pada intinya mereka memilih untuk tidak taat dan akhirnya ikut rayuan dari tipu muslihat iblis. Nah, dan dosa itu dari mereka sebenarnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Ray. Mas Mika, bukan Kak Rayhan ini Ray yang lain. Mas Mika, kalau iblis tidak bohong, bisakah dalam beberapa hal kita mengikut setan? Toh ada kejujuran di dalam setan. Gimana tuh Mas Mika? Kalau iblis tidak bohong. Ya iblis bohong. Tadi kan dia berjanji. Iblis kelihatannya tidak bohong, tapi dia hanya memberikan separuh dari kebenaran. Itu lebih berbahaya daripada berbohong. Karena kalau memberi setengah kebenaran, seakan-akan benar. Tapi kalau cuma separuh, kita ditipu gitu ya. Nah, itu lebih berbahaya daripada kebohongan. Kalau kebohongan mungkin kita langsung tahu. Tapi kalau ada benernya, tapi ada salahnya, itu yang bikin pusing ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nafi Lumong. Apakah ular luput dari pantauan Allah sehingga bisa masuk ke taman itu dan merayu Hawa? Atau ular sengaja diizinkan Allah sebagai alat untuk mencobai manusia? Wah, ini pertanyaan jadi semakin susah ini. Ini sudah masuk.
Gimana Semakin Mika? mendalam ya Bu ya. Iya, Kita bedah Alkitab sekali ini. iya. Oke, tapi mungkin kalau mau Mika boleh coba. Ya, Kok setan bisa ada di Taman Eden, gimana tuh ceritanya? tentu yang pertama, ular tidak luput dari pantauan Allah, karena Allah itu maha tahu, Allah tahu apapun yang terjadi, Allah berdaulat. Sebenarnya sudah dijawab sendiri, ya ular diizinkan Allah, tapi bukan mencobai manusia dalam arti, oh ini nih, aku kasih ini biar manusia berdosa, nanti aku selamatkan. Bukan seperti, oh ini kamu buat salah, nanti aku tebus, aku bayar kesalahanmu. Bukan itu, tapi itu adalah ujian, di mana Tuhan yang sudah memberikan cintanya buat manusia, itulah ujiannya, apakah manusia mencintai Tuhan kembali atau tidak. Tetapi ujian itu gagal, dilewati oleh Adam dan Hawa. Jadi itu bukti sebenarnya, bukti kalau Adam Hawa tetap taat sama perintah Tuhan, itu bukti cintanya mereka sama Tuhan. Iya, bukan hanya bukti cintanya sama Tuhan, tapi dia dengan sukarela mau mencintai Tuhan. Iya, bukan karena paksaan, tapi Bukan karena karena sukarela gitu ya. Tapi ternyata dia tidak rela. Iya, oke. Ini ada tanggapan. Sorry, apakah ada gangguan suara Mika dan Ibu Rey masih bisa dengar? Oke. Tadi ada gangguan. Tadi Bisa. masuk, sorry. Tadi aja Bu. Shalom. Ya, kebohongan yang di ayat 5, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal Tuhan sendiri menciptakan segambar serupa dengan Allah. Kejadian 1, 26, 27, walaupun tidak makan, ia sudah menjadi seperti Allah. Segambar ya, segambar dan serupa seperti Allah. Oke, dari Pak Anton ada lagi pertanyaan menarik, pertanyaan kritis. Biasanya ada yang tanyakan, dari manakah asal atau datang dari setan, sementara kita tahu bahwa semua yang Allah ceritakan itu baik. Kenapa tiba-tiba ada ada setan? Setan sudah ada jauh sebelum penciptaan manusia, Pak. Iya. Karena kejatuhan salah satu malaikat ya, dan kemudian seluruh sekutu dari setan ini ikut jatuh. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Fitri nih. Kenapa Hawa begitu mudah menyampingkan perintah Tuhan dan tergoda dengan tipu muslihat iblis? Nah, itulah. Kalau itu bisa terjawab, kemungkinan kita semua juga tidak ikut berdosa ya. Pertanyaan bagus Fitri, tapi itu kayaknya harus direnungkan secara pribadi. Iya. Dari Tindi, terkadang banyak yang bertanya mengenai si iblis. Siapakah iblis pada waktu itu? Sedangkan awal penciptaan Allah tidak menciptakan iblis. Apakah benar jika ada yang mengatakan itu Lucifer atau bagaimana? Iya, tadi sudah sempat disinggung ya. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin banyak-banyak ya. Iya, itu tentang setan. Setan kalau diomongin terlalu banyak kesenangan dia. Jadi kita udahin aja. Kita ngomongin tentang Tuhan aja yang baik-baik. Ya, betul. Tadi udah di-spill sedikit ya, bahwa setan itu karena Lucifer yang jatuh, karena dia memberontak terhadap Allah, ya. Jadi bukan diciptakan oleh Allah, tapi karena kecenderungan hati Lucifer sendiri yang ingin menjadi seperti Allah. Jadi dia memberontak dan dia jatuh, ya. Oke. Apakah salah itu sama dengan dosa? Wow, ini pertanyaan doktrinal yang tambah dalam ini. Salah dan dosa sama enggak ya? Ada samanya, tapi ada bedanya ya. Salah dan dosa. Dosa itu artinya melanggar perintah Allah ya. Kesalahan bisa saja kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Tapi dosa itu kesengajaan yang dilakukan ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Ini waktunya udah lewat banget nih. Oke, kita akan masuk ke Ibu Rey. Oke, ya. Ini asik banget ternyata bahas bagian ini ya. Ternyata cukup ramai tanggapan dari sahabat-sahabat terkait ayat yang dipilih dari Kak Mika, dan kiranya ini juga menolong kita untuk semakin tahu dari ayat yang digali ini. Nah, kita akan melihat pasal 3 ayat 15 yang akan digali oleh Kak Rey. Nah, saya akan bacakan dulu ya ayatnya.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Nah, apa yang menarik nih Kak Ray ketika melihat pasal 3 ayat 15 ini? Aku bacakan lagi ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menurut saya ini, saya punya beberapa topik sih Kak. Ngelihat dari sisi saling meremukan itu. Iya. Jadi kok jadinya mengerikan ya, ada yang aku lihat itu bagaimana dari dosa ini Allah sangat marah sehingga dia mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini perkataan Allah kepada ular kan ya Bu ya. Jadi keturunan engkau dan perempuan ini. Jadi itu bakalan ada permusuhan gitu. Saking karena Allah sangat marah kepada iblis. Begitu. Yang saya lihat itu merupakan apa ya? Janji Tuhan sih yang pertama mengenai rencana penebusan dunia dari dosa. Ya. Jadi, jadi ini obrolan tapi semacam hukuman itu ya dari Allah kepada ular. Iya. Ya, dan saat itu berbicara adalah Tuhan. Nah, tadi Kak Ray udah sebut sendiri tentang janji. Nah, apakah ayat ini berbicara tentang nubuatan gitu dan mengapa? Nubuatan karena kan kalau ngelihat dari bacaan ini itu nubuatan bahwa Tuhan Yesus bakalan ada apa ya, victory dari suffering. Jadi kayak diremukkan. Jadi iblis itu cuma dikasih kakinya aja gitu. Sedangkan keturunan dari wanita ini akan menghancurkan kepalanya gitu. Jadi dia bakalan mati gitu. Itu sih Bu yang saya lihat. Ya, jadi ini janji gitu yang menubuatkan tentang kemenangan nanti yang akan diterima oleh manusia dan Allah atas iblis dan melalui kejahatan yang dilakukan oleh iblis ya melawan keturunannya. Nah, apakah permusuhan yang disebutkan di ayat ini yang saat itu adalah ular juga terjadi nih bagi kita sekarang? Iya, karena permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Karena lewat iblis ini kita jatuh dalam dosa. Jadi permusuhannya memang dari awal hingga sekarang dan sampai ada nubuatan Tuhan Yesus bakalan ada untuk menyelamatkan umat manusia. Karena jatuh dalam dosa itu adalah maut. Kita harusnya mati gitu. Ya. Tapi karena Allah sangat menyayangi, mencintai ciptaannya, Dia memberikan kabar baik untuk kabar apa ya, keselamatan itu gitu. Iya, gitu Ibu yang saya lihat dari bacaan ini. Iya, betul. Jadi kita juga ikut terseret di dalamnya ya. Dan janji Allah itu juga sekarang kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya sebagai keturunan rohani dari Allah gitu ya, dari Kristus yang menebus kita, yang menggantikan kita untuk menerima hukuman Allah, hukuman dosa itu. Ya. Oke, very good. Ya. Nah, pelajaran apa nih yang Kak Ray dapat dari ayat 15 ini? Aku ngelihatnya itu kan kalau bahasa Indonesianya itu kan dibilangnya keturunannya Bu, tapi pas saya baca bahasa Inggrisnya itu keturunannya itu dibilangnya seed gitu, jadi benih. Nah, benih itu
biasanya berasal dari laki-laki gitu. Jadi sedangkan dibilang di sini keturunan dari wanita ini dan ya kan. Namun Tuhan Yesus itu kalau kita melihatnya dia adalah keturunan dari wanita, yaitu Maria itu sendiri. Kalau ngelihat dari sisi itu, ya benar gitu. Jadi ada konfirmasi bahwa yang akan menghancurkan iblis ini yaitu keturunan dari wanita gitu, yaitu dari keturunan Maria, yaitu Tuhan Yesus. Karena tidak diperanakan oleh manusia, sedangkan dari Roh Kudus. Jadi dia benar-benar bukan keturunan dari Adam manusia. Gitu kan. Iya, betul. Iya, betul. bukan dari manusia. Wow, jadi very itu, good. saya lihatnya seed itu, benih itu apa ya, juru selamat lahir ke dunia melalui benih seorang perawan, yaitu wanita gitu. Iya, terus apa ya, curse, kutukan dosa itu hanya ada di dalam benih keturunan Adam, Ibu. Iya kan? Bukan benih keturunan Hawa gitu. Jadi apa ya, kalau dilihat di sini permusuhan itu antara keturunan iblis sama keturunan dari wanita gitu ya, yang mana itu dianalogikan sebagai Tuhan Yesus yang akan datang gitu. Itu sih Ibu, aku lihatnya sih. Ya, kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka kita akan ikut keturunan dari setan. Tetapi karena kita sekarang sudah diadopsi oleh Allah menjadi keturunan Kristus, karena Kristus mati bagi kita, kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita menjadi keturunan Dia, ya. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung ini adalah nubuatan pertama yang dijanjikan oleh Tuhan terhadap datangnya seorang Mesias gitu dari keturunan wanita. Dan ini adalah tadi yang kita bilang di awal, ini hal yang paling menggembirakan gitu ya, selain yang sudah kita lihat tadi tentang kejatuhan. Nah, aplikasi yang mau diterapkan oleh Kak Reini setelah melihat ayat 15 ini? Ketika saya membaca ayat ini, mungkin ini sudah berulang-ulang ya dari semenjak malam minggu sampai iya. Tapi tadi malam pas saya membacanya, saya ngelihat bahwa apa ya, victory through suffering. Jadi kemenangan dari kita, dari harusnya kita mati, tapi dilalui harus dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi saya melihat bahwa hidup saya tuh sangat berharga begitu. Jadi dalam segala apapun yang saya lakukan, saya selalu memandang salib itu, bahwa pengorbanan Tuhan itu demi saya, dan sebenarnya saya mati, tidak hidup sampai sekarang, tapi karena Allah sangat mencintai manusia, sehingga dia merancang karya keselamatan itu melalui anaknya sendiri. Jadi saya melihat setiap segi hidup saya sangat-sangat bersyukur mempunyai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, karena melalui Dia kita menjadi selamat gitu loh, Ibu. Ya, sangat setuju sekali ya, sangat setuju sekali. Seharusnya kita sudah binasa, dan memang harus binasa, ya. Dan Tuhan tidak ada tanggung jawab untuk menebus kita. Itu kesalahan kita total. Jadi semua orang seharusnya sudah masuk di dalam penghakiman dan sudah masuk dalam penghakiman. Dan Tuhan tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharusan untuk menebus manusia. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa pada kita, Dia mau menyelamatkan kita. Itu luar biasa. Sangat bagus sekali, Bu Re. Ucapan syukur, tidak ada kata lain untuk aplikasi kecuali ucapan syukur. Very good. Ya. Benar. Oke, terima kasih Kak Re. Jadi bersyukur sekali ya untuk kasih Tuhan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Sangat besar kasihnya kepada kita gitu, sehingga kita bisa yang tadinya punya hubungan yang terputus akhirnya bisa kembali kepada Tuhan karena Yesus Kristus sendiri yang datang kepada kita. Nah, kita lihat ada beberapa tanggapan, tapi tadi sudah cukup sudah di-push di awal, jadi di bagian akhir ini sudah ada beberapa tanggapan juga.
Ini ada satu tanggapan dari Kak Juli. Ada yang kasihan dengan ular nih. Aduh. Oh, ini masih ular tadi ya, belum pohon ya. Kasihan ularnya, padahal kan dia cuma diperalat sama iblis gitu ya. Tapi sekarang jadi stigma ya, semua orang kalau melihat ular selalu takut. Iya, saya juga takut, Bu. Iya, hampir semua kita, nggak ada yang suka, ya ada sih. Ternyata ada juga penggemar Ada koleksi, makan, Bu. koleksi ular. Iya. Oke, nah ada satu tanggapan dari Bu Deborah Wisnu, puji Tuhan untuk sharingnya. Bulani, wow, analoginya hebat Kak Ray, yang meremukkan iblis dari keturunan wanita lewat Yesus Kristus. Luar biasa perspektifnya. Thank you. Tanggapan dari Kak Ocha juga sangat baik, semua karena kasih, Tuhan baik. Amin. Iya, amin. Maaf sekali waktu juga sudah habis. Jadi Roma sendiri belajar apa nih malam hari ini? Ya, bersyukur sekali untuk dua PA, dua renungan yang dibagikan dari ayat 4, ayat 5 dan juga ayat 15. Melihat lagi ya tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa gitu. Meskipun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, aku mendapatkan pelajaran penting bahwa Tuhan nggak meninggalkan itu. Tuhan sekali-kali nggak meninggalkan Adam dan Hawa. Bahkan saat itu mereka jatuh, Tuhan yang mencari mereka. Tuhan inisiatif mencari mereka. Walaupun mereka inisiatif menyembunyikan diri dari Tuhan gitu ya, karena malu, tapi Tuhan tetap mencari mereka gitu. Jadi aku belajar bahwa nggak ada yang bisa tersembunyi dari mata Allah, dari pandangan Allah. Semua kelihatan gitu, termasuk ketika kita melakukan dosa ataupun melakukan hal yang benar gitu. Jadi mengucap syukur untuk bagian itu. Dan dari ayat 15 tadi diingatkan lagi bahwa rencana Allah adalah rencana yang agung dan dia wujudkan gitu dengan janji keselamatan yang akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus, dan kita juga bersyukur sekali untuk bisa menerima anugerah yang dijanjikan itu. Ya, aku bersyukur sih untuk keselamatan yang Tuhan sediakan, dan itu sudah dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 sebagai Injil pertama nih yang disebutkan di sini. Iya. Terima kasih untuk Ray dan juga Ibu Ray dan juga Mika. Saya juga belajar dari tadi apa yang di-sharingkan oleh Mika, bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi ketika Allah mengizinkan setan masuk, itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi sebagai ujian apakah manusia dengan sukarela mau memilih Allah dan memilih taat kepada Allah daripada memilih pada godaan setan. Tapi ternyata Bapak kita Adam itu dan Hawa lebih memilih untuk tidak taat. Jadi ya kita menanggung seluruh akibat dari kejatuhan mereka, tapi bersyukur karena Allah tidak tinggal diam dan Allah tetap memelihara kita gitu ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Re, bahwa janji Allah itu merupakan satu penggenapan, sehingga kita sekarang sekalipun peperangan keturunan setan dan keturunan Kristus itu terus berperang sampai hari ini, tetapi Allah menjamin bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Jadi kita bersyukur ya. Seperti ini juga tanggapan dari Pak Anton. Terima kasih Ibu Re, saya baru tahu bahwa ayat 15 ini termasuk nubuatan Allah tentang kemenangan kita di dalam Yesus. Ya, saya setuju dengan itu. Kemenangan yang sudah dijamin, bukan hanya dijanjikan, tetapi juga dijamin oleh Allah. Karena Allah kita tidak pernah bohong. Thank you banyak untuk teman-teman semua yang sudah men-sharingkan, terutama Mika dan juga Ibu Re, dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, sehingga kita bisa menggali lebih dalam lagi. Thank you banyak. Sangat menyenangkan sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Juga itu pasti ada teman-teman Mika, juga ada teman-teman dari Ibu Re yang sudah gabung, puji Tuhan. Dan kita berharap bisa ketemu minggu depan ya. Oke, kita akan menutup Ayo PA kita untuk PA online bareng seri Alkitab Kejadian 3 hari ini dalam doa. Saya minta Mika ya bisa menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan sharing yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami terima. Sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah malam hari ini iman kami boleh diteguhkan kembali,
Firman-Mu juga boleh mengarahkan kami untuk tetap taat pada firman-Mu, mencintai Engkau Tuhan daripada dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, untuk penebusan yang Engkau sudah kerjakan. Terima kasih untuk anak-Mu sendiri yang sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Tuhan, dialah hidup kami. Selanjutnya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami juga boleh hidup untuk mempermuliakan Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Mika dan juga Kak Rey, dan sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Kita pamit ya. Pamit, selamat malam, dan salam Ayo PA. Dan kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama, 19.30 sampai 20.30, hanya 1 jam. Silakan teman-teman bisa sediakan waktunya, nah pasang notifikasinya, terus sediakan Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 12.